Desa Gritasari, lanang dan istri, Mangku Alit saking Banjarmasin, dan Ibu Mangku Alit Baler ikut hadir di sini. Syukur banget. Yang saya hormati dan saya banggakan umat Soebarna yang ganteng dan jekek yang hadir di sini. Walaupun sudah tua tetap jekek. Ani lanang-lanang walaupun lingsir tetap ganteng. Gitu. Bapak Ibu umat Soebarna, pada sore hari ini di dalam rangka orderan Ring Puro Pusok, saya akan menyampaikan sedikit siraman rohani atau sedikit menyampaikan informasi dharma yang ada kaitannya dan selalu kita sungkung dengan judul atau tema yaitu sejarah penataran dalam PED. Karena pada saat ini kita selalu, karena sudah terkenal sebutan penataran dalam PED. Konon ceritanya dulu, sebelum menjadi penataran dalam PED, sebutan dalam PED adalah penataran agung PED menurut lontar Ratu Nusul. Bapak Ibu Sinongan Yiring dengar atau dengarkan bahwa ini ada kaitannya dengan apa yang kita selalu sungsung, apa yang kita selalu agung-agungkan dimanapun umat kita atau warga kita yang dari Musik itu selalu akan ngiring ratu atau penataran dalam PED. Sebenarnya Bapak Ibu, penataran agung PED itu sebenarnya bukan milik umat kita dari Nusa aja, tapi seluruh Bali yang memiliki pura penataran PED. Ini merebut jak mandre penandanya pemangku. Tapi nggak apa-apa, kita Dharma Wacana ini diiringi dengan mantra pemangku lebih bagus lagi, lebih mantap. Saya ambil dulu Rigveda bab 10 sloka 121 mantra 2. Ya Atmade Balade Yasa Vishwa Prasis Utpasi Prasisam Yasa Dewa Ya Yasa Amartam Yasa Gertiur Asmani Dewaya Yiswa Wedamu. Ring Rigveda mengawali dulu sejarah pura penataran agung PED. Ida Sang Hyang Widiwasa yang memberi kekuatan rohani atau spiritual dan kekuatan fisik atau jasmani. Semua sinar sucinya di sini kan? Di mana kumpulnya dia? Disebut dewa. Oh, di sana dia. Semua sinar suci disebut dewa. Menurut Ring Rigveda berfungsi sesuai dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa.
hasilnya adalah keabadian, kredonya adalah kematian, kami mengaturkan sembah kepadanya. Kami mengaturkan sembah kepada Ibu Sang Hyang Widiwasi. Nah itu, Bapak Ibu, mengawali sejarah penataran dalam bed adalah kita ambil kitab suci kita, Rig Weda bab 10 sloka 121 mantram 2. Bapak Ibu umat sedharma, Ide Sang Hyang Widiwasi ring puri musim atau puri penataran agung pen yang kita puja adalah sebagai pencipta Purusi dan Perdana. Ingat bahwa ring puri penataran pen adalah Ide Sang Hyang Widiwasi menciptakan Purusi dan Perdana. Mungkin siapa yang sering ke dalam pen, di sana ada yang namanya arti Purusi dan Perdana. Itulah simbolisasi, visualisasi Ide Sang Hyang Widi yang menciptakan keseimbangan untuk warga, untuk umat Bali, khususnya umat yang ada ring Nusa. Apa itu Purusi? Apa itu Perdana? Purusi jadi ciptaan Ide Sang Hyang Widi yang berupa Purusi dan Perdana. Purusi memberi kekuatan rohani atau jiwa atau spiritual yang memberikan napas kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Memberikan napas semua makhluk hidup dan isinya, atau memberikan napas alam semesta dan isinya. Itulah Purusi sebagai ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasi. Bapak Ibu umat sekalian, Perdana adalah kekuatan fisik atau jiwa atau jasmani yang memberikan kekuatan Purusi. Kalau tidak ada Perdana, Purusi ini tidak akan kuat. Itulah ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasi yang merupakan Purusi dan Perdana yang ada saat ini adalah di Pura Penataran Pen yang bentuknya arca. Kalau lebih tahunya lagi bentuknya pertima apapun itu yang berupa uang kepeng, itu yang berupa es bolong istilahnya Bu. Itulah simbolisasi ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasi untuk memberikan keseimbangan. Terwujudlah Purusi dan Perdana. Tuh. Bapak Ibu umat sedharma, mari kita melihat kenapa disebut Pura Penataran dalam pen. Siapa sih sebenarnya yang di sana? Ibu, nggak sampuru yang salah. Yang Bapak Ibu umat sedharma uning, miring, sabi-sabi, miring, dikoreksi kalau ini salah. Sebenarnya Ratu Gede itu adalah keturunan dari Bukur Buntungan.
Siapa Dukuh Junjungan itu? Dukuh Junjungan adalah kame antara Betara Guru dengan Nyi Merangi. Pertemuan kame Betara Guru dan Nyi Merangi yang disebut adalah kabut. Yang disebut adalah awan kabut, makanya tercipta limun. Dan sering disebut Sangyang Kalimunan. Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya Ratu Gede Mecaling itu adalah keturunan dari Dukuh Junjungan. Dukuh Junjungan itu hasil pertemuan kamu Betara Guru dengan Nyi Merangi. Itu. Dukuh Junjungan tinggal di Gunung Kidul dan mempunyai istri yang bernama Nyi Puri. Melahirkan seorang pangeran yang namanya Pangeran Marjo. Ini cerita konon, berarti ada zaman dulu sudah terbentuk manusia. Kalau Dukuh Junjungan itu hasil dari kamu Betara Guru yang disebut dengan awan kabut. Ini ada kaitannya dengan Dewi Rohani yang ada di puncak Gunung. Bapak Ibu udah nggak puncak Gunung? Beng. Itu ada di musuh. Ya Pak Wayan Landep, Pak Kiyang Lentelunging gitu. Itu. Nah, Dukuh Junjungan ceritanya ini adalah seorang sakti dan seorang tabib yang maha sakti, tinggal di Gunung Kidul, mempunyai istri yang bernama Nyi Puri, melahirkan seorang anak yang namanya Pangeran Marjo. Ini runtungannya. Ini menurut sejarah. Kalau Lontar Nuse itu lain ceritanya lagi. Itu. Pangeran Marjo mempunyai seorang istri yang namanya Nyi Luni. Bukan Nyi Wayan Landep, bukan. Nyi Luni. Melahirkan Pangeran Umur. Nah, mulai Pangeran Umur inilah akan tercipta apa yang dikatakan Ratu Gede Mecaling. Pangeran Umur mempunyai seorang istri yang bernama Nyi Luni. Hasil dari pernikahan Pangeran Marjo dengan Nyi Luni, lahirlah Pangeran Renggang. Bapak Ibu, Pangeran Renggang inilah nanti mulai melahirkan seorang pangeran yang mewarisi kesaktiannya Dukuh Junjungan. Pangeran Renggang mempunyai seorang istri yang namanya Nyi Meraim. Jadi kalau dipikirkan sejarah ini adalah bahwa dari zaman dulu sudah ada nama-nama yang modern. Dari Pangeran Renggang ini nikah dengan Pangeran Meraim, atau ya tidak salah, bukan Meriam Belina, tapi Meraim. Lahirlah Ratu Gede Mecaling. Itu. Ini sejarah. Kalau Lontar Ratu Nuse dikatakan Igotre inilah Ratu Gede Mecaling. Sebenarnya Igotre ini adalah kakaknya. Sebenarnya Igotre ini adalah adiknya Ratu Gede Mecaling.
Beliau pada saat ke Batu Mendik, Pangeran Rengan ke Batu Mendik, dan si Godre ini menyerahkan kekuasaan kepada Ratu Gede Mecaling. Itu. Nah, Bapak Ibu umat sekalian, sebenarnya Ratu Gede Mecaling ini adalah keturunan dari Dukuh Junjungan. Dukuh Junjungan itu lahir karena dari kekuatan Betaru Guru dengan memerangi dayangnya Dewi Uno Durga. Nah, Bapak Ibu sekalian, penguasa pada saat itu, penguasa pada saat sekarang itu masih Ratu Gede Mecaling atau Ratu Gede Musu. Sampai sekarang pun di Musu, pura apanya itu sudah diperbarui, sudah diperbaiki, hanya ada pelinggir Ratu Gede Musu dan Palebahan Ratu Mas yang tidak ada yang berani memperbaiki. Saya belum pernah ke Musu, gitu. Hanya dalam mimpi aja ke Musu. Gitu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, Ratu Gede Musu punya seorang istri yang namanya Ratu Mas Ayu Meketel. Sampai di sinilah putus. Antara Ratu Gede Mecaling dengan Ratu Mas Meketel atau Ratu Mas Ratu Mas Meketel itu tidak diceritakan. Kemana keturunan beliau lagi itu tidak diceritakan. Diputus sampai di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, makanya di dalam areal Penataran Agung PED, Penataran Agung, itu ada pelinggir. Yang sebelah utara adalah Pura Segara untuk memuja Dewa Baruni. Ya, yang di selatan, coba kalau ke Penataran PED, coba dilihat, benar nggak ini omongannya Pak Cok? Yang selatan adalah Pura Taman, itu pada saat Odalan pengungsiannya ke sana. Itu. Agak ke barat sedikit, baru di sana Penataran atau Linggih Ratu Gede Mecaling. Yang ke timur sedikit itu adalah Palebahan Ratu Mas, istri dari Ratu Gede Mecaling. Itu. Di Jawa Tengah ada namanya pelinggih Bali Agung. Pada saat Odalan ring Pura Penataran PED, sebelum Ide Betara mau diiring, ditaruh dulu di sana. Gitu. Nah, Bapak Ibu Sinanian, Bapak Ibu umat sedharma, sebenarnya Pura ring Penataran Agung PED itu adalah milik kita semua, milik orang Bali. Mari kita sucikan, mari kita sujud, yang apalagi umat warga dari Musu ngiring sucikan Ibu Penataran PED. Nah, kenapa disebut dalam? Yang dulu namanya Penataran Agung PED. Kenapa disebut dalam? Karena pada saat itu ternyata ada pengaruh Jawa sedikit. Dalam itu dikatakan pada saat yang penguasa di Musu adalah Ratu Gede Mecaling, makanya disebut dalam. Dalam di sana bukan
termasuk dalam Trikayangan. Itu biar tidak salah. Dalam itu untuk mengagungkan Ratu Gede Mekaling, penguasa Indonesia Penipu. Itu. Kalau lontar Ratu Indonesia dikatakan kenapa namanya Pet? Pada saat terjadi geruduk di Sampalan, Keliang ceritanya ini, Keliang Subak di Sampalan meminta anugerah kepada Pura Ringuse itu agar semua penyakit tanamannya dia bisa hilang dan sejahtera. Lunas di sana ternyata bagus hasilnya, berduyun-duyunlah umat warga Sampalan ke Nuse. Jadi di Pet beragam ke Nuse, makanya disebut Pet. Itu Bapak Ibu. Meneliti bahwa itulah sejarah penataran dalam Pet. Itu. Pet itu beriringan. Itu. Orang banyak ke sana minta anugerah. Itu. Nah, sekarang kita ada di perantauan ini, sama-sama kita sucikan Ratu Gede Mekaling, dibuatkan penyawangan. Itu. Karena kenapa? Ratu Gede Mekaling sudah mewarisi kesaktian Duku Jumpungan yang disebut dengan Tanda Sangu. Watak Buta Kala yang dikuasai oleh Ratu Gede Mekaling. Itu. Bapak Ibu umat Senamian, kalau ini hanya sekedar informasi, sekedar untuk mandi iling, semeton titiange, atau nyange berayu, saking musuh, nguring, sarang sami-sami. Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, bahwa Ratu Gede Muse atau Ratu Gede Mekaling dikasih anugerah oleh Betara di Gunung Agung dan Betara di Batu Karu untuk menghukum, kalau istilah sekarangnya itu memberikan sanksi kepada manusia, kepada umat, kepada kita semua apabila tidak taat dengan agama. Kalau istilahnya dulu sejarah penataran Pet dibilangin hutang bayar, hutang bayar itu istilahnya. Itulah jadi keseimbangan rem Pura dengan adanya atau dengan terciptanya Pura dan Perdanu. Mari kita tetap ajak walaupun di perantauan uring Ratu Gede. Bapak Ibu umat Senama, itu yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau yang tidak puas, mungkin nanti kita adakan barmutulu untuk sama-sama kita mengkupas apa sebenarnya, bagaimana runtungannya kok bisa ada Ratu Gede Muse. Suksema Bapak Ibu Sinamian, saya akhiri dengan barmutana ini dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Tadi mendek, rasa mendek. Om Santi Santi Santi. Oh. Suksema. Saya pula nama channel yang baru saja disampaikan oleh Bapak Cokorda Anam Tumayun. Semoga apa yang baru saja beliau sampaikan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita
dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya adalah tari Regan Dewa yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Desa Dutasari.